Ini Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Micro, Arduino Pro Mini, ATT85, Digispark, ESP32, ESP8266, tipe NOT MCU, ESP8266, Wemos D1 Mini, ESP8266, ESP01. Halo sahabat YouTube. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa macam microcontroller Arduino yang sering digunakan. Ini ada beberapa macam ya, yang saya miliki, yang sering saya gunakan. Nah, biasanya orang-orang kan pada mengenalnya Arduino yang satu ini nih, Arduino Uno, menggunakan USB tipe A atau tipe yang buat printer ini. Terus di sini ada DC jack. Nah, biasanya ini tuh digunakan untuk pemula, biasanya yang mau belajar untuk pemrograman ya. Harga sekarang di pasaran itu untuk ini kisaran 70 sampai 100, ada yang kalau yang ori itu biasanya sampai 400 ribuan. Tapi karena ada yang cloning dari Cina yang hampir sama fungsinya, harganya ada yang kisaran 70 ribuan. Nah, oke, ini untuk Arduino Uno. Nah, ini ada Arduino Nano, bentuknya lebih kecil, fungsinya hampir sama kayak Uno, lebih ramping. ATMK otaknya itu yang di sini tuh hampir sama kayak Arduino Uno, tetapi ini dirampingkan, dan kebanyakan yang di pasaran itu sekarang menggunakan USB yang masih mini, ada juga yang udah micro. Lanjut, nah ini yang Pro Mini. Kalau untuk Pro Mini ini agak jarang digunakan karena memang agak sulit untuk dilakukan pemrograman. Saya aja masih kesulitan untuk memogram Pro Mini ini karena tidak terbiasa. Nah ini, ini yang micro. Ini tadi yang micro, yang Pro Mini yang ini tanpa adanya interface USB. Tapi kita bisa menggunakan USB to TTL, contohnya CH340G. Ini bisa kita program lewat sini. Nah, ini yang versi kecilnya ATT85. Ini keluaran dari Digispark. Ini agak unik. Kita bisa gunakan untuk pemrograman yang sederhana tanpa banyak codingan karena memorinya yang terbatas sekali. Nah, ini modul-modul Arduino-nya. Nah, ini ada keluaran yang kita bisa gunakan juga untuk pemrograman yang menggunakan modul WiFi. Ini yang paling terkenal itu yang ini nih, ESP8266 NOT MCU. Bentuknya seperti ini, ramping. Dia menggunakan IC dari keluaran AI Tinker. Kalau yang saya punya ini masih tipe ESP yang 12E. Sekarang udah sampai F, ada yang S juga. Terus juga tipe USB drivernya untuk pemrogramannya menggunakan CP2102 yang bagian ini. Ini satu core ya. Terus ini yang versi mininya dari Wemos. Ini hampir sama seperti yang NOT MCU, tapi bedanya ini bentuknya lebih ramping, tetapi dia nggak ada V inputnya seperti yang di ini. Jadi
apabila kita pengen buat project menggunakan ini, inputnya harus lewat USB ini bisa digunakan dari range 5 sampai 12 volt. Oke. Nah, ini yang versi pertama dari ESP8266 ESP01. Pemrogramannya biasanya menggunakan tipe USB ya. Tentunya seperti ini nih untuk pemrogramannya, menggunakan ini. Jadi kalau kita beli ini, mendingan kita juga harus beli yang ini untuk programnya. Oke. Oh ya, ini kita harus bikin PCB sendiri atau menggunakan project board untuk memogram ini ya. Jadi ini dibilang agak ribet dikit begini. Nah, ini kelanjutannya ada yang ESP32. Ini unggul karena dia dalam penyematan ininya di dalam IC-nya itu selain WiFi dia ada dual core. Jadi kita bisa membuat program itu berjalan bersama berdua gitu. Jadi penggunaan core 1 sama core 2. Sedangkan yang lainnya itu satu core semua gitu. Jadi harus sekuensial, jadi berurutan. Ini sama USB drivernya menggunakan CP2102. Ini keluaran dari DevKit versi 1. Biasanya sih dari Amiga kalau seperti ini. Mungkin cukup sekian pengenalan microcontroller dari saya. Oke. Thank you.